Namanya Adit. Ia dan timnya nggak pernah absen dan istiqomah ngadain pengajian rutin yang selalu dinantikan. Masya Allah, orang-orang kayak Adit ini nih yang jadi pahlawan di balik layar dakwah. Amalnya diem-diem, tapi pastinya nyampe ke langit. Yuk langsung aja deh kita temui buat ngulik gimana perjalanannya dalam menjaga cahaya dakwah di bumi ini. Ya. Di tengah hamparan sawah dan pemandangan yang hijau menyejukkan, Dita mulai cerita tentang masa lalunya yang gelap. Nggak nyangka ya, ternyata sosok yang kelihatannya santun, tenang, dan bijak ini dulunya adalah pemakai barang haram. Bahkan Dita pernah tuh ngerasain dinginnya ruang rehabilitasi saat hidupnya masih jauh dari Allah. Subhanallah. Ayo kita mampir warung dulu aja Mas Anof yuk. Ngopi? Ngopi boleh? Boleh. Boleh. Oke, yuk. Wah, alhamdulillah Mas Tita. Ya. Pak, kopi kaleng deh. Iya Om ya. Sip. Silakan duduk. Nah Mas Tita, Iya. gimana ceritanya tuh bisa sampai direhabilitasi? Kok sampai terjerumus gitu? Ya karena pergaulan lah ya. Hmm. Kita salah pergaulan di situ. Orang tua juga omongan orang tua kita nggak. Oh iya, makasih Pak. Iya, makasih ya. Pejuang Langit masih lekat dalam ingatan Dita gimana kenakalan yang ia lalui hingga membuat ayahnya sangat kecewa dan malu. Itulah akhirnya yang membuat sang ayah memindahkan Dita ke sebuah desa. Menjauhkan diri dari lingkungan negatif, disinilah Dita diajari menjadi peternak ayam. Jadi saya itu pindah dari Magetan ke daerah Cepu sana. Pindah dalam rangka apa nih? Bapak itu membukakan saya peternakan yang kecil dong di situ. Oke. Jadi terpencil, jadi mungkin pemikiran orang tua kalau punya kesibukan dan sebagainya, Jadi lupa ya? jadi lupa lah. Meski Dita sudah mulai ikut pengajian dan coba perbaiki diri, tapi yang namanya hijrah tuh nggak selalu mulus. Kenakalan lama masih aja nyisa. Uang hasil ternak malah dipakai buat foya-foya dan mabuk-mabukan. Sampai akhirnya 5 tahun kemudian sang ayah meninggal dunia. Pada momen itulah yang menjadi titik balik dalam hidup Dita. Kesedihan yang dalam itulah yang jadi jalan bagi Allah untuk menyentuh hatinya. Dari situ, Dita mulai benar-benar menata hidup. Bukan cuma ikut pengajian, tapi juga meninggalkan maksiat secara total. Mas, peternakannya masih jauh nggak? Nggak deket, paling 5 menit kita. Dan alhamdulillah peternakannya berkembang dan maju pesat. Kini ia sudah memiliki lebih dari 2 hektar lahan peternakan dengan ratusan kandang. Masya Allah. Mas Tita, Iya. jadi setelah ayah meninggal itu Mas Tita otomatis langsung lanjutin ini? Iya. Ya alhamdulillahnya menjadi lebih besar sekarang. Alhamdulillah. Gitu, ya. Oh berarti dulu nggak sebesar ini ya? Enggak. Tadi kan bilangnya sedekah. Selain itu ada lagi nggak yang membuat peternakan itu tuh makin berkah? Iya. Ya saat momen Bapak meninggal itu saya benar-benar berhenti dari pengajian, nggak ikut pengajian di rutinan itu. Akhirnya beberapa teman-teman di pengajian itu datang ke rumah. Oke. Nah, itu mengajak pengajian lagi, untuk ngurusin pengajian lagi, termasuk sound system dan sebagainya. Ya alhamdulillah dengan berkah itu sound saya kita sumbangin di masjid. Pejuang Langit di masa kelam hidupnya sampai sang ayah menghembuskan nafas terakhir, hati Dita berasa kosong. Jiwanya seakan hilang arah, hatinya terasa sempit, bahkan gelap. Tapi semuanya berubah saat ia memutuskan untuk kembali merutinkan pengajian. Dari situlah Dita merasa betapa nikmatnya dikelilingi orang-orang soleh yang mengingatkan dunia cuma sementara.
Dikatakan kepada Rasulullah, "Karib seperti apa yang baik untuk kami?" Rasulullah menjawab, yakni siapakah yang mengingatkan kalian kepada Allah jika kalian memandangnya dan menambah ilmu kalian perkataannya dan mengingatkan kalian tentang akhirat amalannya. Begini Mas Anwar, Ya. jadi teman-teman di pengajian yang kru itu bukan semuanya orang-orang baik. Baik. Jadi masih ada teman-teman itu yang benar-benar masih minum, masih mabuk. Tapi karena kita di pengajian kan prepare-nya 1 minggu. Jadi minimal dalam 1 minggu dia udah nggak bau alkohol, udah mabuk-mabuk lagi. Ya nanti harapan kita untuk ke depan lebih baik bisa 2 minggu nggak bau alkohol, 1 bulan wah, dan seterusnya. Akhirnya alhamdulillah bisa hijrah semua. Pejuang Langit kini majelis pengajian jadi ladang jihad Dita dalam beramal dan berdakwah. Disinilah ia menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulunya pelaku kemaksiatan, kini ia yang berdiri di garis depan untuk mencegahnya. Allah bolak-balikan hidupnya dengan indah.